Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Paulus Kolobora, kelas B, semester 7 regular sore. Di sini saya akan membahas mengenai tugas review buku yang ketujuh dengan mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial dengan tema Kesehatan dan Pekerjaan Sosial Praktik, Kebijakan dan Riset. Bagian 1. Perubahan lanskap dan pekerjaan sosial peran. Pun yang pertama, pengantar kesehatan dan pekerjaan sosial oleh Jana C. Heyman dan Linda dan Rian. Sepanjang sejarah pekerjaan sosial telah memainkan peran penting dalam perubahan perawatan kesehatan sistem pengantaran dari pergerakan rumah pemukiman hingga saat ini. Pekerjaan sosial profesional adalah bagian penting dari jalinan perawatan kesehatan, melayani beragam individu di seluruh rentang hidup, berlatih dalam berbagai pengaturan perawatan kesehatan, mengadvokasi untuk meningkatkan akses dan menangani kebutuhan yang terus meningkat dari populasi yang paling rentan. Bab ini menyoroti riwayat kesehatan dan pekerjaan sosial, termasuk peran pekerjaan sosial saat bekerja dengan populasi yang beragam. Ini menggarisbawahi kontribusi untuk yang dibuat pekerja sosial dan tantangan yang mereka hadapi dalam praktik kebijakan dan penelitian. Selama dekade terakhir, sistem perawatan kesehatan di Amerika Serikat telah berjalan perubahan substansi, seringkali didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kualitas perawatan. Mengandung eskalasi biaya, meningkatkan akses dan meningkatkan hasil perawatan kesehatan. Dari tahun 2009 hingga 2014, pengeluaran perawatan kesehatan telah melambat di Amerika Serikat, tetapi baru-baru ini mulai bangkit kembali pada tahun 2016. Perbandingan belanja perawatan kesehatan lintas nasional menunjukkan bahwa Amerika Serikat masih melebihi negara lain, membelanjakan 17,8% dari domestik bruto produk (PDB) pada perawatan kesehatan atau pusat layanan Medicare dan Medicaid CMS 2016. Undang-Undang Perlindungan Pasien dan Perawatan Terjangkau atau ACA 2010 telah dijelaskan sebagai undang-undang perawatan kesehatan paling penting yang diberlakukan di Amerika Serikat sejak penciptaan dari Medicaid dan Medicare pada tahun 1965. Sejak berlakunya ACA, akses ke perawatan kesehatan telah meningkat dengan persentase individu yang tidak diasuransikan menurun dari 16,0% pada tahun 2010 menjadi 8,9% dalam 6 bulan pertama tahun 2016. Dapis Stramikis pada tahun 2014 membandingkan Amerika Serikat dengan 11 negara industri. Dalam laporan ini, Amerika Serikat menduduki peringkat terakhir atau hampir terakhir dalam dimensi akses, efisiensi, dan kesejahteraan, dan peringkat kelima dalam kualitas perawatan. Meskipun pengeluaran perawatan kesehatan lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara lain secara global, Amerika Serikat tertinggal dalam indikator perawatan kesehatan kritis. Pada tahun 2014, angka harapan hidup adalah diperkirakan 78,8 tahun saat lahir untuk Amerika Serikat
peringkat ke-43 dibandingkan dengan lainnya. Perbedaan harapan hidup menurut ras dan kelompok etnis. Pencapaian pendidikan, pendapatan, dan tinggal di komunitas pedesaan masih menjadi perhatian utama. Demikian pula meskipun telah terjadi penurunan angka kematian bayi secara global. Angka kematian bayi di Amerika Serikat adalah 5,82 per 1000 yang masih lebih tinggi dari negara-negara berbanding. Pada tahun 2014, tingkat kematian yang disesuaikan dengan usia adalah 724,6 per 1000. Bagaimanapun rasial dan disparitas etnis masih signifikan atau Pusat Statistik Kesehatan Nasional 2016 itu, angka kematian yang disesuaikan dengan usia adalah 1,2 kali lebih besar untuk populasi kulit hitam dan non-Hispanik dibandingkan untuk populasi kulit putih non-Hispanik. Selain rasial dan kesenjangan etnis, kesenjangan kesehatan juga ditemukan dalam pendidikan, jenis kelamin, tempat tinggal, dan orientasi seksual. Poin yang kedua, latar belakang atau perspektif sejarah. Persimpangan pekerjaan sosial dan kesehatan dapat ditelusuri kembali ke masa Misabetan miskin hukum 1601 dan Amerika kolonial. Nyatanya pertama kali dibangun menjadi rumah individu yang miskin, cacat, atau tidak memiliki keluarga untuk merawat mereka. Satu dari almhouses pertama didirikan di Boston pada pertengahan 1600-an. Pada 1713, William Penn mendirikan rumah makan dekat Philadelphia untuk melayani penduduk, yang kemudian dikenal sebagai Rumah Sakit Bellevue, dibangun pada tahun 1937. Di tahun-tahun berikutnya, urbanisasi dan industrialisasi secara signifikan mengubah wajah Amerika. Pada tahun 1830-an, sebagian besar kota di Amerika telah mengadopsinya bantuan miskin berbasis institusi. Pada tahun 1847, perawatan kesehatan selanjutnya dibentuk oleh pembentukan American Medical Association atau AMA yang berfokus pada pengembangan dan menetapkan standar seragam untuk etika pendidikan, pelatihan, dan praktik. Sebagai tanggapan lebih lanjut terhadap industrialisasi dan imigrasi, pemindahan rumah pemukiman difokuskan pada reformasi sosial dan penyebab kemiskinan lingkungan berdasarkan Tretener pada tahun 1999. Tujuannya adalah untuk menjembatani kesenjangan antara kelas dan ras, untuk menghilangkan sumber kesusahan, dan untuk meningkatkan kehidupan perkotaan dan kondisi kerja. Pada tahun 1889, Jane Addams dan Ellen Gates Starr mendirikan Hull House di Chicago. Itu menjadi pusat keterlibatan sipil dan sosial, penelitian dan advokasi untuk kesehatan dan kesejahteraan penduduk yang dipengaruhi oleh kondisi kawasan industri di kota Lundblad 1995. Pada tahun 1893, Lillian Wall mendirikan Henry Street Settlement, rumah pemukiman pertama di New York City.
Keterlibatan pekerjaan sosial dalam kesehatan masyarakat juga ditelusuri kembali ke gerakan rumah pemukiman dengan fokus pada sanitasi dan penyakit kontrol. Poin yang ketiga, hak atas perawatan kesehatan. Menurut Gatenio Gabel, komunikasi pribadi, pada tanggal 27 Desember 2017, pendekatan berbasis hak terhadap kesehatan yang berkembang dalam beberapa dekade. Setelah PD2 cukup banyak lebih dari sekedar akses ke layanan perawatan kesehatan dan mencakup layanan pendidikan dan mengembangkan lingkungan yang membantu kita menjalani kehidupan yang memuaskan. Mengacu pada faktor-faktor ini sebagai penentu yang mendasari kesehatan. Intinya adalah bahwa dari pendekatan berbasis hak, kesehatan bersinggungan dan saling bergantung dengan hak asasi manusia lainnya. Pendekatan kesehatan berbasis hak juga menekankan hal itu layanan yang membantu memperoleh kesehatan tidak dapat dibatasi atau dibuat eksklusif populasi tertentu. Hak atas kesehatan harus universal, non-diskriminatif, dan inklusif. Pendekatan berbasis hak juga menghargai proses tersebut dan menganjurkan agar masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan di semua tingkat pemerintahan, fasilitas, barang dan jasa juga harus menghormati medis, etika, PK gender, dan sesuai budaya. Dengan kata lain, seharusnya begitu dapat diterima secara medis dan budaya serta dapat diakses oleh semua. Pendekatan berbasis hak dalam banyak hal mirip dengan pendekatan pekerjaan sosial, karena pada dasarnya keduanya pendekatan adalah menghormati martabat dan nilai semua individu. Ada diskusi ekstensif di masyarakat saat ini tentang hak atas perawatan kesehatan. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.